Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Nah, hari ini merupakan pembelajaran pertama kita di bulan Ramadan ini ya. Nah, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik ya. Betul sekali anak ya. Hari ini kita masuk ke tema yang baru, yang mana setelah kemarin kita sudah menyelesaikan tema 7, sekarang kita masuk di tema yang terakhir ya, tema 8. Subtema pertama, aturan keselamatan di rumah. Adapun tema 8 ini adalah keselamatan di rumah dan di perjalanan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian mampu mendengarkan teks bacaan dan mampu mengenal kembali kalimat dengan tanda baca titik dan huruf kapital yang tepat. Kemudian, Ibu harapkan juga kalian mampu menjaga kerukunan dalam rumah dan di tempat bermain. Ibu harapkan juga kalian mampu menuliskan waktu sesuai dengan gambar jam. Nah, agar tujuan pembelajaran ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan bisa tercapai sebuah tujuan pembelajaran ini, maka Ibu harapkan kalian mampu mendengarkan materi sampai dengan selesai dan pahami setiap apa yang Ibu sampaikan. Nah, sebelum kita memulai, seperti biasa kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu mau kalian mendengarkan cerita yang Ibu bacakan. Nah, tanpa Ibu munculkan teksnya, Ibu harapkan kalian mampu memahami dan menyimak dari bacaan atau teks yang Ibu baca ya nak ya. Oke, dengarkan ya. Nah, banyak benda-benda di rumah yang dapat menimbulkan bahaya. Misalnya pisau, gunting, atau benda beracun seperti cairan anti serangga. Jika tidak hati-hati menggunakan benda tersebut, dapat mengalami kejadian seperti cerita berikut ini. Nah, sekarang Ibu akan bacakan ceritanya ya, yang berjudul Bibi Terluka. Bibi membantu ibu di dapur. Karena kurang berhati-hati, jari Bibi teriris pisau ketika memotong sayuran. Luka di jari Bibi cukup dalam. Darah keluar dari luka tersebut. Ibu mengantar Bibi ke dokter. Oleh dokter, tangan Bibi diobati dan dibalut perban. Di rumah, Bibi dinasihati ibu. Ibu juga menasihati Ino dan Arin. Kata ibu, kita harus berhati-hati jika melakukan kegiatan menggunakan benda tajam. Jika tidak, bagian tubuh kita akan terluka. Ino dan Arin juga diminta untuk selalu meminta bantuan dan pengawasan jika kesulitan menggunakan alat-alat yang membahayakan. Coba dari cerita yang Ibu bacakan barusan, menceritakan tentang apa? Ya, betul. Kalian pasti akan memahami dan mengetahui bahwa dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmah atau kesimpulan atau manfaat yang dapat kita ambil, yang mana dalam setiap kita mau melakukan kegiatan di rumah, kita harus berhati-hati agar tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Nah, apa saja yang harus kita ikuti aturan-aturan keselamatan untuk menyelamatkan diri atau orang lain? Nah, yang pertama di sini Ibu akan sebutkan satu persatu. Aturan keselamatan di rumah itu yang pertama, berhati-hati menggunakan benda tajam seperti gunting, pisau, kemudian benda-benda yang digunakan untuk memotong atau dapat membahayakan ya. Kemudian kalian juga harus berhati-hati saat membawa benda yang mudah pecah. Kenapa kita harus berhati-hati membawa benda yang mudah pecah? Karena jika kita membawa benda yang mudah pecah kemudian jatuh, itu dapat mengakibatkan luka pada kaki atau pada tangan jika kita memainkannya ya. Jadi harus berhati-hati ketika kita membawa benda yang mudah pecah dan juga dapat membahayakan orang lain.
Karena kalau benda pecah sudah pecah kemudian berceceran, itu bisa tidak terlihat sehingga nanti bisa melukai kaki ataupun tangan ataupun lutut ketika kita bermain ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian kita juga harus menghindari bermain api. Kenapa coba? Ya betul sekali, kita harus menghindari bermain api karena api itu bukan untuk mainan. Kalau misalkan api dimainkan sama kita, pasti nanti akan terluka badan kita, tangan kita atau apapun gitu ya, sehingga akan menimbulkan luka bakar yang serius. Jadi kita harus menghindari bermain api. Selain itu, kita juga harus menghindari bersentuhan dengan benda beracun. Nah, benda beracun itu apa saja? Nah, benda beracun itu seperti obat anti serangga atau cairan pembersih. Kenapa kita harus menghindari? Karena kalaupun misalkan kita tidak menghindari obat anti serangga, kemudian kita coba-coba minum atau misalkan kita tidak tahu itu obat anti serangga, maka kita akan keracunan sehingga dapat menimbulkan sakit yang parah. Jadi kita harus menghindari anti serangga, karena kalau anti serangga berarti dikhususkan untuk membunuh serangga. Kalau misalkan kita minum pasti akan membunuh diri kita ya. Begitupun cairan pembersih. Nah, apabila kalian menyimpan cairan pembersih di mana saja atau misalkan ketika melihat cairan-cairan yang berwarna dan berbau sabun, itu kita harus hindari ya. Oke, kemudian tidak bermain mengenai fisik. Nah, tidak bermain mengenai fisik itu tidak bermain mengenai fisik ini seperti kita bermain dengan teman kemudian saling pukul, saling tonjok atau saling tampar, itu tidak boleh. Makanya kita bermain sewajarnya saja. Ketika kita bermain boneka, misalkan untuk perempuan ya bermain boneka sewajarnya. Bermain mobil-mobilan untuk laki-laki, nah bermain mobil-mobilan sewajarnya. Jangan bermain atau menghindari bermain mengenai fisik atau anggota tubuh, karena kalau misalkan kita bermain mengenai anggota tubuh nanti akan membuat sakit badan orang lain dan badan kita, karena kan kita mainannya pukul-pukul. Jadi kita harus hindari dan tidak boleh, makanya tidak boleh bermain mengenai fisik atau anggota tubuh. Nah, ketika kita mengalami kesulitan, mintalah orang dewasa untuk kita meminta tolong kepada orang dewasa, baik itu kepada kakak atau kepada saudara sepupu, misalkan saudara sepupunya yang lebih dewasa, yang sudah dewasa ya, misalkan ada ayah atau bunda, maka ketika kita ada kesulitan maka kita harus meminta tolong. Misalkan mau menyalakan api atau kompor, maka kita minta tolong kepada orang yang dewasa. Kalau misalkan minta tolong sama adik ya diharapkan tidak ya nak ya, karena dapat membahayakan juga insya Allah. Kalau misalkan kita main-main, apalagi tadi ya kalau misalkan kita bermain-main api, itu dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian kita meminta tolong kepada orang dewasa itu ketika memotong benda. Misalkan kita mau memotong buah apel misalkan, kesulitan, nah kita minta tolong. Kalau misalkan kita belum berani memegang pisau, kemudian kenapa kita harus meminta tolong? Karena kalau misalkan kita tidak tahu caranya atau tanpa pantauan orang dewasa, maka akan membuat atau melukai diri kita sendiri karena kita tidak didampingi. Jadi kita kalau misalkan boleh meminta tolong atau minta didampingi agar nanti diperhatikan oleh orang yang mendampingi. Nah, kemudian kita meminta tolong kepada orang dewasa itu ketika membawa benda yang mudah pecah. Oke. Nah, adapun sikap menjaga kerukunan dalam bermain, yang pertama, tidak ada yang mau menang sendiri. Kemudian yang kedua, mau mengakui kesalahan sendiri. Maksudnya ketika kita berbuat kesalahan, kita akui. Kalau misalkan kita tidak berbuat kesalahan, kita harus bilang kita tidak berbuat kesalahan. Jadi mau mengakui kesalahan sendiri ini seperti kita bersikap jujur ya, menceritakan sesuai dengan apa yang terjadi. Kemudian tidak melakukan kecurangan, mau itu kita bermain dengan siapa, kita harus bermain dengan baik ya, tidak curang. Oke. Nah, kemudian di sini Ibu akan mengajak kalian untuk menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa kata, yaitu ada kata lapang, ada kata di, ada kata mereka, ada kata bola, dan ada kata bermain. Nah, dari kata-kata yang barusan Ibu sebutkan ini, kata-katanya diacak. Nah, tugas kita
kalau misalkan ada kata-kata yang diacak, kita susun katanya menjadi sebuah kalimat. Kita harus ketahui dulu bahwa kata itu adalah kumpulan dari beberapa huruf. Nah, ini huruf L, ini huruf A, ini huruf P. Jadi kata itu kumpulan atau gabungan dari beberapa huruf. Kemudian kalau kalimat itu gabungan dari beberapa kata. Kalau kita mau menyusun kata menjadi sebuah kalimat, maka kita susun kata-kata yang ini yang barusan Ibu sebutkan menjadi sebuah kalimat. Nah, kemudian di sini Ibu memberi menebalkan kata mereka. Kenapa Ibu menebalkan kata mereka? Berarti kalau misalkan kalian menemukan kata yang dicetak tebal, ini merupakan kata pertama untuk menyusun kalimat. Jadi susunan kalimat dari kata di atas yaitu mereka. Nah, ini kan mereka di awal ya. Mereka bermain bola di lapang. Nah, kalau sudah disusun ini berarti menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Sudah jelas kalau ini lapang di mereka bola bermain. Kan tidak jelas ya, kita tidak tahu apa maksud dari kalimat ini. Nah, karena tadi kita sudah tugas kita menyusun, maka kata ini Ibu susun, mereka bermain bola di lapang. Kalau sudah seperti ini berarti sudah sempurna dari kalimat tersebut. Kemudian ada contoh lagi, di sini ada kata lagi, ayah gudang menyimpan berkebun peralatan bi. Coba, ini kan tidak jelas ya kata-katanya yang sudah karena di sini kata-katanya diacak. Kemudian kita cari, kalau misalkan tadi huruf atau kata yang pertama itu adalah yang dicetak tebal. Nah, di sini ya kata yang dicetak tebalnya itu adalah kata ayah. Berarti susunan dari kata di atas adalah ayah menyimpan. Oh, maaf ya, ini menyimpan bukan menyimpang. Ayah menyimpan peralatan berkebun di gudang. Nah, itu adalah ketika kita mau menyusun kalimat. Kalian pun nanti ketika bertemu ada kata-kata misalkan ini, kayak kok kata-katanya nggak nyusun, nggak baik didengar gitu. Nah, maka kita harus menyusun sebuah kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang bagus atau yang dapat dimengerti oleh orang lain. Di sini juga sudah jelas, ayah menyimpan peralatan berkebun di gudang. Tadi kata yang pertama juga sama ya, sudah kita susun. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menyusun kata dengan baik. Nah, kemudian di sini Ibu akan mengajak kalian menceritakan Ino ketika pergi ke sekolah pukul berapa. Nah, di sini Ino pergi ke sekolah pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ada jam. Jam di sini jarum pendeknya menunjukkan angka. Ada jarum yang menunjukkan angka 7 dan ada jarum yang menunjukkan angka 12. Sekarang Ibu akan kasih tahu. Jarum jam itu memiliki, maksudnya jam itu memiliki jarum yang mana ada jarum pendek, ada jarum panjang. Nah, ada juga jarum yang agak tipis. Jarum pendek, jarum pendek yang bergerak lambat menunjukkan angka jam. Ulangi lagi, jarum pendek yang bergerak lambat menunjukkan angka jam. Kemudian jarum panjang yang bergerak cepat menunjukkan angka menit. Kemudian ada jarum yang agak tipis dan bergerak cepat atau sangat cepat adalah jarum detik. Sekarang kalian perhatikan di sini, jarum pendek yang bergerak lambat menunjukkan angka jam. Nah, di sini karena di sini Ino berangkat pukul 07 berarti pukul atau jam. Maaf. Nah, pukul 7 berarti di sini jarum pendeknya menunjukkan ke angka 7. Kenapa menunjukkan angka 7? Karena jarum pendek itu menunjukkan angka jam. Berarti kalau misalkan Ino berangkat pukul 7 berarti atau jam 7 itu menunjukkan bahwa jarum pendeknya itu harus mengarah ke angka 7. Kemudian titik 00, kalau di sini sudah 00 berarti jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Ibu ulangi lagi. Jarum pendeknya mengarah ke angka 7. Ini menunjukkan jarum pendek itu angka jam. Kemudian ada jarum panjang yang bergerak cepat. Nah, ini yang menunjukkan ke angka 12 ini namanya jarum menit yang menunjukkan angka menit.
Kalau yang jarum yang pendek ini menunjukkan angka jam. Kalau jarum yang panjang menunjukkan angka menit. Nah, biasanya ada yang berputar lebih cepat. Nah, begitu. Paham? Sekarang Ibu akan membacakan jam lagi ya, kalian tunjukkan. Di sini Arin pulang dari sekolah pukul 1 siang. Berarti kalau pukul 1 siang, jarum pendeknya menunjuk ke angka berapa? Coba angka berapa? Iya, betul, ke angka 1. Di sini sudah terlihat ya. Karena di sini pukul 1 siang, berarti jarum pendeknya menunjukkan ke angka 1. Kemudian jarum panjang menunjukkan ke angka, ya betul, 12. Berarti kalau misalkan kalian sudah bisa membedakan penggunaan dari cara menunjukkan jam, berarti kalian sudah bisa. Nah, di sini tadi dari 2 contoh yang Ibu berikan, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya nak ya. Nah, agar bisa lebih paham. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas yang perlu dikumpulkan ya. Ingat, tidak ada tugas yang perlu dikumpulkan. Namun jika di antara kalian mau mengerjakan atau mau mencoba mengerjakan di buku tematik, boleh, tentang materi yang hari ini ya, tentang jam, atau misalkan tentang menyusun kalimat, menyusun kata menjadi sebuah kalimat, itu silahkan ya, tapi tidak perlu dikumpulkan. Oke, mungkin itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penyampaian. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.